Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam kesempatan menjelang berbuka puasa ini dalam episode keempat ngaji Ramadan. Insyaallah beberapa saat ke depan kita akan membahas secara ringkas hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna dan rahasia puasa Ramadan. Banyak makna dan rahasia yang terkandung dalam perintah puasa Ramadan. Namun dalam kesempatan kali ini kita akan membahasnya hanya 3 hal saja karena keterbatasan waktu. Yang pertama, puasa Ramadan adalah sarana dan jalan untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, sebagaimana kita ketahui dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Di ujung perintah itu Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Tujuan dari perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan itu adalah bagaimana membentuk pribadi-pribadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas bagi kita bahwa salah satu hikmah, salah satu makna dan rahasia tersembunyi dari perintah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah bagaimana menyiapkan orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka tidak kita pungkiri, ketika kita laksanakan ibadah puasa itu dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Kemudian makna dan rahasia yang kedua di balik perintah ibadah puasa Ramadan adalah bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang lemah, oleh orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan oleh orang-orang yang kekurangan harta. Mereka hampir setiap hari merasakan lapar, hampir setiap hari merasakan dahaga, merasakan haus, yang mana ketika mereka merasakan haus tersebut, mungkin kita orang-orang yang berada, orang-orang yang mempunyai harta, orang-orang kaya tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Maka dengan perintah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan, ada satu makna tersendiri yang tersimpan, yang rahasia di balik perintah tersebut, yakni bagaimana agar orang-orang beriman, baik kaya maupun miskin, berada maupun tiada, mereka sama-sama merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus di siang hari. Bagi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sekitar kita mungkin banyak atau ada orang-orang yang merasakan seperti ini, setiap harinya merasakan lapar, merasakan dahaga. Begitu juga dengan orang-orang yang sesama Muslim kita di Palestina. Salah satunya di Palestina yang hari ini barangkali kita saksikan di berita-berita, bahkan di sana saking tidak adanya yang mau dimakan, mau dikonsumsi, mereka terpaksa memakan rumput, memakan lumut, bahkan ada yang memakan pohon kaktus karena tidak ada makanan yang tersedia di sana. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bayangkan bagaimana rasanya ketika kita ingin makan, ingin minum, tetapi tidak ada yang ingin kita makan dan kita minum, sehingga makan apa yang ada saja di sekitar kita. Maka dengan demikian, ketika kita menjalani ibadah puasa Ramadan ini, hendaknya meresap dalam diri kita, beginilah rupanya perasaan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi
Kemudian makna yang ketiga adalah dengan berpuasa akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda ketika perut kita dalam keadaan kenyang, dalam keadaan penuh. Biasanya kita cenderung malas, cenderung mengantuk, cenderung menunda-nunda untuk melakukan suatu amal kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi biasanya ketika kita sedang dalam keadaan lapar, ruh kita akan lebih dekat kepada Allah dan lebih khusyuk, lebih mudah dalam beramal ibadah. Jangan sebaliknya, pemirsa. Ketika kita dalam keadaan lapar, jangan pula kita jadikan alasan untuk bermalas-malasan, untuk kita jadikan hanya tidur-tiduran sepanjang hari. Tetapi kita ambil hikmahnya bahwa dengan rasa lapar tersebut kita gunakan untuk lebih dekat kepada Allah. Karena ketika kita dalam keadaan lapar, maka Allah akan lebih mudah dalam mengabulkan permohonan-permohonan dan doa-doa kita. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan di episode selanjutnya dapat kita bertemu kembali. Demikian saja, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.